Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin yang dirilis di website Nahdlatul Ulum dengan sebuah judul Ba'alawi, Situs Makam dan Kesaksian Nasab. Tulis pada 29 September 2000 hari ini ya. Untuk membela nasab Ba'alawi, para habaib dan pendukungnya rela terbang ke Yaman. Lalu di sana mereka membuat video di makam-makam tokoh Ba'alawi semisal Ubaidillah, Alwi dan sebagainya. Seraya mereka membuat narasi bahwa makam ini adalah bukti bahwa Ubaidillah ini tidak fiktif. Makam inilah buktinya. Bagi orang awam, hal ini efektif. Mereka biasanya berpikir sederhana dan tidak taktis, tidak kritis. Menelusuri sebuah situs memang adalah salah satu metode melacak kesejarahan seseorang. Istana kerajaan, tempat pemujaan dan lain sebagainya. Melacak sebuah situs bisa dengan dua cara. Pertama, situs itu disebut dalam sebuah sumber tertulis, lalu peneliti mencari keberadaan situs itu dengan penelusuran sampai penggalian. Itu prosesnya. Misalnya tentang situs Keraton Majapahit di Trowulan, Keraton Pajajaran di Bogor dan Banten, dan Keraton Demak di Jawa Tengah. Kedua situs itu ditemukan terlebih dahulu, lalu dicari sumber-sumber yang berkaitan dengannya untuk diketahui nilai kesejarahannya. Makam Ubaidillah, Alwi, Sohib Mirbad dan lainnya dari keluarga Ba'alawi memang hari ini ada. Tetapi itu saja belum cukup untuk dijadikan dalil bahwa tokoh-tokoh itu memang tokoh sejarah. Makam itu mungkin bisa dijadikan bukti bahwa sosok itu ada pada masa kesejarahannya. Tetapi juga bisa saja ia baru diciptakan pada masa kemudian. Dari itu keberadaan situs seperti makam harus didukung bukti lain yang menyertainya. Mengenai makam Ahmad bin Isa di Husaisah telah penulis sampaikan dalam tulisan menulis tentangnya bahwa makam itu tidak ditemukan oleh para penulis sejarah pada abad ke-5 sampai abad ke-9. Ia diberitakan pertama kali oleh Al-Khatib, ulama abad 9 Hijriah, bahwa guru Al-Khatib yang bernama Habib Abdurrahman berziarah ke makam Ubaidillah tempat itu. Di tempat itu diyakini makam Ahmad bin Isa karena dilihat ada cahaya terang di sana. Dari situ difahami bahwa keberadaan makam Ahmad bin Isa di Husaisah hari ini adalah makam yang baru ditemukan pada abad ke-9 Hijriah. Padahal ia wafat 540 tahun sebelumnya, yaitu tahun 345 Hijriah. Wow, ini rentang waktu yang sangat panjang ya, 5 abad. Makam Ubaidillah yang wafat 383 Hijriah dan makam Alwi yang wafat tahun 400 Hijriah pun penulis yakin baru diijtihadi pada abad 9 itu, karena seorang peneliti Yaman yang bernama Syekh Ahmad Hasan Muallim menyatakan di Yaman itu tidak ada makam, yang ada masyhad dan masjid pada abad ke-5 Hijriah kecuali makam Asy-Syahidain di sana. Makam Habib Sohib Mirbad, makam Habib Muhammad bin Ali Sohib Mirbad di kota Mihrab mempunyai batu nisan dengan ukiran yang bagus. Inskripsi batu nisan itu berangka tahun 556 Hijriah. Apakah benar batu nisan itu dibuat tahun 556 Hijriah? Di Yaman abad ke-6 belum dikenal seni pahat batu. Hal tersebut difahami dari bahwa para raja yang berkuasa di Yaman pada abad 6 dan sebelumnya dari dinasti Al-Manjawih dan dinasti Al-Habudi, makamnya tidak ada yang berbatu nisan dengan pahatan kaligrafi. Bagaimana orang bisa nisannya berpahat indah dengan harga yang mahal jika rajanya tidak?
jika rajanya saja tidak. Raja pertama yang makamnya berbatu nisan dengan pahatan indah adalah Raja Al-Wasiq Ibrahim. Al-Wasiq Ibrahim dari dinasti Rasuli yang wafat pada tahun 711 Hijriah. Batu nisan itu pun bukan produksi Yaman, tetapi diimpor dari India. Bayangkan abad ke-8 saja batu nisan Raja Yaman harus diimpor dari India. Bagaimana 200 tahun sebelumnya makam Sohib Mirbad sudah mempunyai batu nisan yang sama indahnya. Pada akhir abad ke-8, dinasti Rasuli kemudian membawa para pengrajin pahat dari India untuk membuat nisan. Dari situlah awal mula banyak raja, ulama, dan orang kaya batu nisannya memiliki pahatan dan ukiran. Hal itu bisa dibuktikan dengan bahan jenis batu yang berbeda antara batu pahatan Raja Al-Wasiq dan pahatan batu nisan selanjutnya, di mana struktur dan jenis batu Raja Al-Wasiq berasal dari daerah India, sedangkan jenis batu dari nisan lainnya adalah batu lokal dari Yaman. Batu nisan Sohib Mirbad dapat diyakini baru dibuat pada abad 9 atau sesudahnya, berbarengan dengan konstruksi nasab Ba'alawi yang sudah final diijtihadi oleh Habib Ali Asyakron dan Al-Khatib. Bagi penulis, sosok Sohib Mirbad sendiri masih meragukan apakah ia sosok historis ataukah bukan. Penelusuran membawa kepada keyakinan bahwa sosok ini adalah ahistoris. Tidak ada berita sezaman yang menyebut eksistensinya. Kitab-kitab sejarah yang menyebut para ulama Mirbad dan Dhifar tidak menyebut namanya, kecuali kitab-kitab setelah abad 9 Hijriah. Ya, semuanya setelah abad 9. Anak Sohib Mirbad yang bernama Abdullah yang disebut mendapat ijazah dari Imam Al-Qolai, ulama Mirbad yang wafat tahun 630 Hijriah, pun disebut pertama kali oleh kitab Al-Ghurar abad 10 Hijriah. Anehnya nama Abdullah bin Sohib Mirbad Ba'alawi ini kemudian disebut inqirat, tidak punya keturunan. Nasibnya sama dengan dua sosok ulama yang disebut dalam kitab eksternal yang oleh Ba'alawi diakui sebagai bagian keluarga Ba'alawi, yaitu Jadid dan Salim bin Basri. Keduanya disebut sebagai saudara dari Alwi bin Ubaidillah, namun kemudian keduanya disebut inqirat, keturunannya terputus. Penulis curiga bahwa nama Abdullah yang disebut dengan Asy-Syarif itu memang ada riwayat mendapat ijazah dari Imam Al-Qolai, namun tidak disebutkan keturunannya ke atas. Lalu di abad 9 keluarga Ba'alawi mengakuinya sebagai anak Habib Sohib Mirbad. Lalu karena di abad 9 itu tidak ditemukan algoritma keturunannya pada keluarga Ba'alawi, maka kemudian disebutlah ia inqirat. Algoritma seperti itu yang terjadi pada Jadid dan Salim bin Basri. Ini kesamaannya ya. Menurut penulis meyakini Jadid yang disebut Al-Suluk itu juga Basri, bukan saudara Alwi. Ada kitab lain menyebut bahwa Alwi mempunyai saudara satu orang bernama Ismail, tidak mempunyai saudara bernama Jadid dan Basri. Dari manuskrip Kashful Ghain ditemukan bahwa Jadid berasal dari keluarga Al-Musawi, bukan Ba'alawi. Kata Gus Rumel, manuskrip penulis salah ketik, dan katanya manuskrip yang ditemukannya yang benar, bahwa itu bukan Jadid tapi Hadil. Tulisannya mirip. Penulis tersenyum. Dari mana Gus Rumel berkesimpulan manuskrip penulis salah dan manuskripnya yang benar, sementara manuskrip penulis lengkap dibubuhi tahun, sedangkan manuskripnya bodong tanpa tahun. Wow. Penulis yakin Gus Rumel tidak akan dapat menunjukkan tahun beberapa manuskrip yang dimaksudnya itu, karena memang manuskrip itu penulis pun punya dan di sana tidak ada angka tahun.
Sebuah manuskrip harus dilihat kebenarannya dari dua hal. Pertama, jika ia bertahun muda bertentangan dengan manuskrip tahun yang tua, maka manuskrip tahun yang tualah yang harus dipercaya, kecuali manuskrip muda itu mempunyai sahih bahwa manuskripnya lah yang benar. Dari labirin nasab Ba'alawi ini, apakah Gus Rumel dapat mencari pintu keluar? Dapatkah Gus Rumel membawa saksi mahkota abad ke-6 yang menyatakan bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa? Juga saksi tambahan abad ke-7 bahwa Jadid mempunyai saudara bernama Alwi. Sekali lagi, walau seluruh saksi pustaka telah memberi kesaksian, tim perumus telah menyimpulkan secara ilmiah bahwa Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa. Dan hakim DNA telah mengetuk dua arah telah kalah. Tetapi ini bisa saja belum ingkrah jika Gus Rumel melanjutkan banding atau mengajukan peninjauan kembali minimal secara pustaka agar riwayat masa lalu itu tidak terlalu dianggap mengada-ngada. Tentu dengan sebuah konsekuensi diskursus ini tidak bisa cepat berhenti. Sampai saat ini penulis setuju dengan Gus Fakih bahwa hanya Gus Rumel yang berkualitas dalam membela nasab Ba'alawi. Penulis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini nampaknya memang satu-satunya orang yang membela nasab Ba'alawi ini masih tersambung, masih ada catatannya, namun masih dalam tahap pencarian. Ya nampaknya masih Gus Rumel, sementara yang lain sudah mulai berpendapat tidak tahu. Ya wallahu a'lam bisawab. Ini pandangan yang sangat menohok dari Kiai Imaduddin yang menyikapi tentang perjalanan Gus Rumel Abbas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.